Peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Raya Darun Najah oleh anak-anak Madrasah Diniyah Takmiliyah Darun Najah yang diasuh oleh Ustadzah Hajah Umi Abidah, Ketua Yayasan Ustadz Haji Pujimin Atato Hamdani, Kepala Madin Ustadz Sunarman. Dalam peringatan tersebut tausiah oleh Bapak Solihin menjelaskan dengan singkat peristiwa Isra Miraj. Isra dan Miraj adalah peristiwa agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan pada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan perjalanan mulia bersama malaikat Jibril mulai dari Masjidil Haram Makkah menuju Masjidil Aqsa Palestina. Imam Bukhari mengisahkan perjalanan Isra Miraj Nabi Muhammad dalam Sahih Bukhari, juz 5 halaman 52. Intisarinya adalah, suatu ketika Nabi berada di dalam suatu kamar dalam keadaan tidur. Kemudian datang malaikat mengeluarkan hati Nabi dan menyucinya, kemudian memberikannya emas yang dipenuhi dengan iman. Kemudian hati Nabi dikembalikan sebagaimana semula. Setelah itu Nabi melakukan perjalanan Isra Miraj dengan mengendarai buruk dengan diantar oleh malaikat Jibril hingga langit dunia. Kemudian terdapat pertanyaan, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril, siapa yang bersamamu? Jibril menjawab, Muhammad, selamat datang. Sungguh sebaik-baiknya orang yang berkunjung adalah engkau, wahai Nabi. Di langit dunia ini, Nabi bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam. Jibril menunjukkan bahwa Nabi Adam adalah bapa dari para nabi. Jibril memohon kepada Nabi Muhammad untuk mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Nabi Muhammad mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Berikutnya Nabi Adam juga membalas salam kepada Nabi Muhammad. Perjalanan dilanjutkan menuju langit kedua. Di sini Nabi bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga, Nabi Muhammad bertemu Nabi Yusuf. Di langit keempat dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu Nabi Harun. Di langit keenam dengan Nabi Musa. Nabi Musa menangis karena Nabi Muhammad memiliki umat yang paling banyak masuk surga, melampaui dari umat Nabi Musa sendiri. Dan terakhir di langit ketujuh, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Setelah itu, Nabi Muhammad menuju Sidratul Muntaha, tempat Nabi bermunajat dan berdoa kepada Allah. Kemudian Nabi naik menuju Baitul Maqmur, yaitu Baitullah di langit ketujuh yang arahnya lurus dengan Ka'bah di bumi. Setiap hari ada 70.000 malaikat masuk untuk bertawaf di dalamnya. Selanjutnya Nabi disuguhi dengan arak, susu, dan madu. Nabi kemudian mengambil susu. Jibril mengatakan, susu adalah lambang dari kemurnian dan fitrah yang menjadi ciri khas Nabi Muhammad dan umatnya. Di Baitul Maqmur, Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mewajibkan melaksanakan salat fardu sebanyak 50 rakaat setiap hari. Nabi menerima dan dalam perjalanan bertemu Nabi Musa. Ia mengingatkan bahwa umat Nabi Muhammad tidak akan mampu dengan perintah salat 50 kali sehari. Nabi Musa mengatakan, umatku telah membuktikannya. Lalu meminta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohonlah keringanan untuk umatnya. Kemudian Nabi menghadap kepada Allah dan diringankan menjadi salat 10 kali. Kemudian Nabi Muhammad kembali, dan Nabi Musa mengingatkan sebagaimana yang pertama. Kembali Nabi menghadap Allah hingga 2 kali.
dan akhirnya Allah mewajibkan salat 5 waktu. Nabi Musa tetap mengatakan bahwa umat Muhammad tidak akan kuat. Nabi Muhammad menjawab, "Saya malu untuk kembali menghadap pada Allah dan ridha serta pasrah kepada Allah." Maka dengan demikian setiap umat Islam wajib mengerjakan salat 5 waktu dalam sehari semalam. Demikian penjelasan dari Pak Solihin dalam peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku